Selamat pagi, Jess. Ada komen dari Pak Abel Gavriel. Bagus nih komennya nih. HbA1c 19 Februari 2026, hasil labnya 8,7. Tinggi ini ya. Tapi kalimat selanjutnya, wow, sudah minum obat dan suntik insulin dari 2016, berarti 10 tahun udah berjalan. Ya, 10 tahun bermasalah dengan diabetes, dan tahun 2026 tanggal 19-nya menjadi 8,7. Saya meninggalkan OBAT dan suntik insulin mengikuti pola makan seperti yang jenengan sampaikan. Ini ada tulisannya panjang sekali nih, Jess. Ya, ada panjang sekali tulisannya nih. Nanti saya bukakan tulisannya ya. Kamu nanti bisa baca itu. Pak Avel Gabriel. Sebetulnya kalau mau waras dikit ya. Cuman kan kamu nggak mau waras masalahnya. Kamu maunya itu di apa namanya? Di OBAT-in, maunya kan seperti itu. Kalau kamu mau waras sedikit untuk permasalahan yang berhubungan dengan gula darah, itu menetralisirnya gampang. Bahkan bisa jadi tidak pakai duit, bisa jadi tidak pakai OBAT. Bagaimana caranya? Yang namanya orang bermasalah dengan diabetes itu kan karena resistensi insulin. Insulinnya berlebih atau insulinnya ngambek. Kan hanya dua itu saja. Makanya ada tipe diabetes 1 dan ada tipe diabetes 2. Tipe diabetes 1 itu pankreasnya ada rusak. Kamu seumur hidup disuntik insulin. Tidak ada obatnya. Ya, itu diabetes tipe 1. Tapi kalau diabetes tipe 2, pankreasnya masih berfungsi. Dia bisa memproduksi insulin. Hanya terjadi resistensi sehingga kebutuhan insulin yang dibutuhkan tubuhmu karena lonjakan gula, tubuhmu tidak bisa cover. Pankreas tidak bisa cover. Nah, itu yang membuat karena resistensi insulin itu akan menjadi gotak-gatik gadok, atau apa, sentok sana sentok sini. Akhirnya apa yang terjadi? Masalah asam uratnya, masalah trigliseridnya, masalah kreatininnya. Nah, masalah-masalah lain yang membentuk masalah metabolik. Yang kalau ini terus-terusin, pasti nanti akan menghantam ke jantung. Itu pasti seperti itu. Karena lama-lama kalau kamu mengalami seperti itu, nanti yang dikambing hitam kan pasti masalah kolesterolmu. Padahal kolesterol itu rada deh. Nah, kemarin kamu kalau lihat konten saya, kalau ada orang yang berbicara masalah jantung, ada dua hal yang harus diperhatikan. Kamu punya masalah jantung berawal dari metabolik, degeneratif, atau kamu punya masalah jantung yang memang jantung itu sendiri. Kalau kamu punya masalah jantung berawal dari degeneratif, nah itu cara mentreatnya adalah yang paling simpel, tidak makan malam, tidak makan pagi, kamu makan telur, ikan, daging, seafood di antara jam 1 sampai jam 6 sore, itu mentreatnya untuk memperbaiki fungsi metabolik ya. Tapi kalau kamu bermasalah jantung dari jantungmu sendiri, ya, entah itu masalah katupnya, kebocorannya, pembengkakannya, infeksi jantungnya, terus kemudian karena jantung koronernya, nah itu mau tidak mau kamu harus berurusan dengan dokter. Dokter yang akan mendiagnosa itu. Nah, biasanya obatnya itu banyak banget. Obatnya banyak banget, bisa lebih sampai 20 biji obat. Apalagi kalau kamu ketemu sama dokter yang mata duitan, yang semuanya dihantam dengan obat. Wah, kamu akan dicocok-cocok, godak-gadik gadokkan nanti. Sehingga kamu tidak akan kelar-kelar masalah obat. Gitu. Kalau kayak saya begini kan berani menyetop. Contoh ketika saya bermasalah dengan jantung saya. Obat-obat yang saya minum, obat-obat yang betul-betul bermasalah dengan jantung saya. Yang berhubungan dengan pengencer darah, ya CPG, yang berhubungan dengan pengeluaran pengeluaran cairan dalam tubuh, lasik, yang berhubungan dengan apalagi itu pengontrolan pembengkakan pembuluh darah, itu nitrokaf gitu. Yang lain saya nggak minum.
Karena nanti pasti akan ada yang namanya omeprazol, ada yang namanya prazol itu, ada yang namanya statin, ada yang namanya simvastatin, ada yang namanya nanti hubungannya dengan penyakit diabetes yang kemudian untuk menjaga jantungnya. Ya kalau saya tahu itu enggak bakal saya minum. Gitu. Kalau saya ya. Karena apa ya? Karena yang bermasalah adalah yang berhubungan dengan pembuluh darah jantung, katup jantung, pembengkakan jantung, dan yang berhubungan dengan infeksi otot jantung. Itu yang berhubungan di situ gitu. Nah, itu yang kamu harus pahami. Nah, orang-orang yang tidak mengerti, ya kamu menjadi korban pastinya. Objek namanya. Sehingga kamu mau tidak mau harus wanti-wanti. Makanya ketika kamu punya masalah yang berhubungan dengan internis, kamu pergi ke satu dokter, obatnya 5 hari kamu makan tidak ada perubahan, kamu wajib ganti dokter. Saya kasih tahu ya, kamu wajib ganti dokter. Karena pasti diagnosanya itu salah. Nah, ketika kamu ganti dokter, kamu tunjukkan, ini obat ini yang saya minum selama ini, Pak, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Nah, dokter itu akan punya analisa yang khusus, sehingga kamu bisa menemukan analisa yang benar. Kan ujungnya begitu. Karena obat itu pertolongan pertama. Suka enggak suka, kamu suka. Suka enggak suka, kamu butuh. Gitu. Walaupun saya ngajarin cara memperbaikinya dengan cara apa? Memperbaiki sistem metabolik. Kalau masalah jantungmu berawal dari masalah metabolik. Nah, kalau Pak siapa namanya ini? Pak Abel ini bicara masalah diabetes. Bayangin 10 tahun berarti HbA1c-nya dia pasti di atas 8, Jess. Nah, setelah dia ngikutin tidak makan malam, tidak makan pagi, mengikuti pola makan yang saya sampaikan, itu turun. Bahkan di komen yang lain, drastis banget Pak turunnya Pak. Bahaya enggak? Saya bilang enggak bahaya. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu modal umur panjang. Dan bulan Mei kemarin ya, 2026, itu HbA1c dia udah 6, berapa. Tinggal turun lagi di bawah 6. Itu udah bagus banget. Nih tak tunjukin komennya dia lengkap nih. Nah, tuh tak tunjukin komennya dia lengkap tuh. Ya. Dia mengikuti seperti yang saya sampaikan. Ya, jogging 5 kali seminggu, minimal durasi 30 menit. Oh, itu bagus banget. Apalagi kalau kamu bisa jogging di atas rumput dan grounding, tidak menggunakan alas kaki. Bagus banget. Saya saja di jalanan beraspal, saya enggak pakai alas kaki, Jess. Sampai kaki saya itu enggak ada melepuh-melepuhnya. Sudah kapalan kaki saya dengan aspal. Karena apa ya? Terbiasa. Ya, semua yang terbiasa kan bagus. Saya cek jadi di lab 2000 Mei, itu Mei itu lihat tuh, 6,1. Ya, bulan Mei. Saya kemarin sarankan kalau bisa secepatnya bulan Juni ini dia akan ngecek lagi. Pasti udah, kalau bisa di bawah 6 bagus, 5,7 ya. 5,7, 5,2, 4,1 itu udah. Itu yang terbaik ya. Kalau kamu cek gula darah kan di bawah 150. Tapi kalau HbA1c, hemoglobin dalam darah, oh itu bagus. Itu yang paling tepat. Jadi kamu bisa tahu, oh ini udah enggak diabetes ini. Gitu. Sehingga kesehatannya berangsur-angsur menjadi baik. Kenapa? Karena penyakit-penyakit metabolik itu treatnya tidak perlu menggunakan obat. Tapi menggunakan apa? Pola makan. Kamu kalau tidak makan malam, tidak makan pagi, udah pasti gula darahnya pasti turun. Pankreasnya sehat. Insulinnya aman. Nah, tidak perlu minum formin. Nah, lambat laun kalau kamu terus-teruskan dengan pola yang sehat, maka asam uratnya terkontrol, trigliseridnya terkontrol, dan kemudian insulinnya terkontrol. Dan ketika insulinnya terkontrol, maka ginjal akan membaik, EGFR-nya, terus kemudian fungsi ginjalnya itu ya, itu akan membaik semua dan merilis asam urat dengan baik. Banyak orang punya asam urat yang dikhawatirkan makanannya. Salah. Asam urat itu mau makan kacang, mau makan melinjo, mau makan emping, tidak ada problem mau makan daging. Yang perlu dikhawatirkan kenapa asam uratnya tidak rilis? Karena insulinmu resisten. Sehingga insulin tidak bisa menarik dan membuangnya melalui ginjal. Itu saja yang paling simpel di situ. Makanya dikelola dengan pola makan. Top. Jos.
Luar biasa sehat.